Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Wulandari dengan NIM C1C020096 dari kelas R10 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pertama pada mata kuliah perpajakan 2, yaitu mengenai konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Yang pertama yaitu ada pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya, dasar hukum pajak penghasilan. Dasar hukum tentang pajak penghasilan ini termaktub dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Undang-undang tentang pajak ini telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, yaitu perubahan pertama tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 1991, perubahan kedua tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 1994, perubahan ketiga tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2000, dan perubahan keempat tertuang dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan pengaturan terbaru terkait pajak penghasilan ini tertuang dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Selain itu, terdapat UU harmonisasi yaitu UU HPP atau peraturan perpajakan yang disahkan pada bulan Oktober tahun 2021. Kemudian objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah pendapatan serta tambahan kemampuan finansial yang diperoleh individu maupun perusahaan. Terdapat 7 jenis objek pajak antara lain, yaitu yang pertama ada dividen. Dividen adalah sebagian pendapatan yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan sebagai penghasilan. Jika mendapatkan dividen, maka akan dikenai pajak. Yang kedua, laba bruto dari usaha. Yang ketiga, keuntungan karena perniagaan atau pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh sebuah perseroan, persekutuan, serta badan lain karena pengalihan harta ataupun likuidasi. Yang keempat, bunga yang didapatkan, termasuk premium dan diskonto. Yang kelima, honorarium, hadiah yang didapatkan dari undian, serta penghargaan tertentu. Yang keenam, gaji dari pekerjaan, tunjangan, tambahan penghasilan atau insentif, dana pensiun, serta imbalan lain berdasarkan pekerjaan. Yang ketujuh, penerimaan kembali dari pelunasan pajak yang telah dibebankan kepada subjek pajak sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak. Kemudian, subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah pihak yang dikenakan pajak dan wajib membayar pajak kepada pemerintah Indonesia apabila sudah memenuhi ketentuan. Yang pertama yaitu ada orang pribadi yang sudah berpenghasilan dan jumlahnya memenuhi standar minimum kena pajak, maka wajib membayar pajak secara berkala. Yang kedua, harta warisan yang masih menjadi suatu kesatuan dan belum dibagi pada yang berhak. Yang ketiga, bentuk atau badan usaha yang bersifat tetap. Kemudian, fungsi pajak penghasilan. Terdapat 4 fungsi pajak penghasilan, yaitu yang pertama fungsi regulasi, yaitu pajak adalah program pemerintah yang dapat mengelola kebijakan negara pada bidang sosial dan ekonomi. Fungsi-fungsi yang perlu diketahui yaitu yang pertama ada memperlambat laju inflasi dalam negeri, yang kedua mendukung aktivitas ekspor, yang ketiga perlindungan pada barang yang diproduksi dalam negeri, yang keempat menciptakan iklim yang ramah dengan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dalam negeri. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi anggaran. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pajak adalah pendapatan negara sehingga pajak dapat menyeimbangkan neraca keuangan Indonesia. Yang ketiga, fungsi distribusi atau pemerataan. Pajak adalah program yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan dalam masyarakat dan kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi. Pajak penghasilan adalah pemasukan negara yang juga dapat menjadi stabilisator kondisi ekonomi Indonesia. Selanjutnya, konsep pajak penghasilan. Dasar hukum pengenaan PPh ini tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU PPh yang menjadi konsep dasar PPh di Indonesia. Berikut bunyi pasal 4 ayat 1 UU PPh. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Bunyi pasal di atas mencerminkan konsep pengenaan PPh di Indonesia yang bersifat luas. Pada dasarnya, terdapat 5 prinsip yang terkandung dalam pasal ini. Pertama, terkait dengan klausul
setiap tambahan kemampuan ekonomis. Klausul tersebut mengarah pada setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh wajib pajak dalam tahun pajak tertentu. Maksud kata tambahan di sini adalah jumlah neto penghasilan, yaitu jumlah penerimaan atau perolehan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara terkait penghasilan tersebut. Prinsip kedua terkait dengan klausul yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Klausul dapat diartikan bahwa pengenaan PPh dilakukan hanya atas tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi. Definisi realisasi dalam hal ini mengambil alih konsep akuntansi, yaitu penghasilan yang telah dapat dibukukan, baik secara cash basis maupun accrual basis. Selanjutnya, prinsip ketiga yaitu klausul yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Klausul ini mengacu pada sistem pemajakan Worldwide Income atau WWI yang diterapkan kepada subjek pajak dalam negeri terkait kewajiban pajak objektifnya. Dengan sistem pemajakan WWI, semua penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib dikenai PPh, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Adapun prinsip keempat berkaitan dengan klausul yang dipakai untuk dikonsumsi maupun yang dipakai untuk membeli tambahan harta. Unsur yang keempat ini merupakan cara menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Objek pajak sebagai hasil penjumlahan seluruh pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya yang ditabung menjadi kekayaan wajib pajak, termasuk yang dipakai membeli harta sebagai investasi. Pada dasarnya, hal ini merupakan penerapan rumus Y sama dengan C plus S untuk keperluan perpajakan. Terakhir, terkait dengan klausul dengan nama dan dalam bentuk apapun yang merupakan penerapan prinsip the substance over form principle yang artinya substansi atau hakikat ekonomis dari suatu penghasilan lebih diutamakan daripada bentuk formal dari penghasilan tersebut. Selanjutnya yaitu cara menghitung pajak penghasilan. Dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang adalah mengetahui status lajang seseorang terlebih dahulu, sebab terdapat perbedaan nilai PTKP yang diaplikasikan antara saat sebelum menikah dan sesudah menikah. Perbedaan besaran PTKP antara yang lajang dan yang sudah menikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak untuk individu yang tidak menikah yaitu 54 juta per tahun atau 4.500.000 setiap bulan. Yang kedua, wajib pajak individu yang sudah menikah sama dengan 54 juta rupiah ditambah 4.500.000 sama dengan 58.500.000 rupiah. Yang ketiga, jika NPWP istri digabung dengan suami, maka 54 juta rupiah ditambah 58.500.000 rupiah sama dengan 112.500.000 rupiah. Jika sudah menikah dan terdapat tambahan anggota keluarga sedara seperti ibu, ayah, anak kandung, atau keluarga semenda yaitu anak tiri, mertua, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maka PTKP akan ditambah 4.500.000 rupiah berdasarkan jumlah. Jumlah tambahan maksimal dalam setiap keluarga adalah 3 orang. Berdasarkan penghasilan kena pajak, tarif PPh terbagi menjadi 4 kategori, yaitu tarif pajak untuk PKP sampai 50 juta rupiah yaitu 5%, tarif pajak untuk PKP di atas 50 juta hingga 250 juta yaitu 15%, tarif pajak untuk PKP di atas 250 juta hingga 500 juta yaitu 25%, dan tarif pajak untuk PKP di atas 500 juta yaitu 30%. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.